Di lereng gunung yang masih hijau dan sunyi, terdengarlah kisah lama yang turun-temurun disampaikan para sesepuh. Konon, sebelum menjadi wali besar dan Raja Cirebon, Syarif Hidayatullah muda berkelana mencari ilmu ke berbagai negeri. Dari Mesir ke Gujarat, ia menuntut ilmu agama dan ilmu hikmah, termasuk pengetahuan logam, besi, dan rahasia senjata para wali. Ia tiba di tanah Jawa dengan tekad kuat menyebarkan Islam, bukan hanya dengan lisan tapi juga perlindungan terhadap rakyat tertindas. Namun dalam perjalanannya, ia merasa ada sesuatu yang kurang, sebuah pertanda dari langit, bahwa dirinya harus memiliki senjata pusaka yang bukan sekadar alat perang, tapi simbol pelindung umat. Maka ia pun mulai bertapa di Gua Sunyaragi, memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Suatu malam, dalam keheningan tirakatnya, datanglah sosok gaib dalam wujud seekor naga bercahaya emas. Naga itu memperkenalkan diri sebagai Singa Naga, penjaga pusaka langit. Ia berkata bahwa Sunan Gunung Jati layak memegang senjata para wali sebelumnya, pedang Singa Barong, yang hanya akan ditempa sekali oleh api sorga dan air zam-zam. Dengan bimbingan Sang Naga, Sunan Gunung Jati diminta untuk mencari bahan logam dari 7 tempat suci, termasuk batu dari Gunung Kawi dan besi tua dari bekas tombak Raden Wijaya. Ia menempuh perjalanan panjang, berjalan kaki dari barat ke timur Jawa, menyusuri hutan, menyeberangi sungai, dan bermalam di surau kecil bersama para fakir miskin. Setelah 7 logam terkumpul, Sunan Gunung Jati kembali ke Gua Sunyaragi. Di sana ia menyalakan api dari kayu gaharu langit dan memanaskan logam dengan zikir serta ayat-ayat suci. Naga Singa Barong muncul kembali, meniupkan nafas gaib yang mengubah logam itu menjadi padat berkilau, bercahaya hijau kekuningan. Pedang itu diberi nama Singa Barong, melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Konon, dalam pantulan bilahnya, orang bisa melihat bayangan kebenaran, dan saat pedang itu dihunus, bukan hanya musuh yang gentar, tapi juga setan dan jin yang menyimpang lari. Sunan Gunung Jati pun mengangkatnya sebagai pusaka penyebaran Islam, bukan untuk menaklukkan dengan kekerasan, melainkan untuk melindungi yang lemah. Dengan senjata Singa Barong di tangannya, Sunan Gunung Jati menjadi sosok yang disegani dan dicintai. Ia tak pernah menggunakannya untuk mencelakai, melainkan sebagai simbol keadilan dan penjaga amanah. Dalam banyak kisah, saat terjadi kerusuhan atau penjajahan lokal, cukup sang wali menancapkan pedangnya di tanah, maka hujan pun turun, atau tanah berguncang sebagai tanda peringatan. Kekuatan pedang itu bahkan pernah diuji ketika Sunan Gunung Jati menghadapi bajak laut dari utara yang ingin menguasai Cirebon. Tanpa mengangkat senjata, cukup dengan menyarungkan Singa Barong dan membaca doa, kapal-kapal musuh karam tanpa sebab, dihantam badai dari arah yang tak terduga. Mereka pun lari ketakutan dan tak pernah kembali. Hingga akhir hayatnya, Sunan Gunung Jati merahasiakan tempat penyimpanan pedang tersebut. Ia berpesan bahwa Singa Barong akan muncul kembali saat negeri dalam krisis dan pemimpin sejati muncul membawa keadilan. Legenda mengatakan, pedang itu kini tertidur di dasar tanah Cirebon, dijaga naga yang tak kasat mata, menanti sang wali zaman berikutnya.